Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Di kosmos yang tak terbatas banyak planet yang bergerak perlahan di ruang kosmik. Kelompok meteorit dengan cepat melewati bintang dan planet. Di tengah kelompok meteorit ini di meteorit terbesar seseorang sedang duduk bersila dan tidak bergerak. Tidak diketahui berapa lama dia telah duduk di sana, juga tidak diketahui kapan dia akan bangun. Jejak lampu hijau perlahan-lahan dipancarkan dari kepala Qin Yu. Sudut bibir Qin Yu sedikit terangkat, dia memiliki senyuman di wajahnya. Matanya terbuka sepanjang waktu mengamati dengan tenang. Tiba-tiba Qin Yu berdiri, dia dengan bangga berdiri di atas meteorit yang terbang cepat ini. Sudah 90 tahun saya sudah berlatih dalam pengasingan. Pikiran Qin Yu sangat tenang, dia merasa seolah-olah seluruh kerangka pikirannya perlahan berfluktuasi dengan denyut nadi kosmos, itu adalah sensasi yang luar biasa. Namun Qin Yu tahu bahwa dalam 90 tahun ini dia telah membiarkan jiwanya berasimilasi dengan kosmos dan kerangka pikirannya berfluktuasi dengan kosmos. Sebuah budidaya 90 tahun tingkat ranah jiwa Qin Yu secara alami mencapai peringkat negara kaisar abadi tingkat 9 dan ia hanya selangkah lagi dari menyelesaikan lapisan ketiga dari alam jiwa surgawi. Qin Yu tidak terlalu peduli tentang kemajuan ranah jiwanya. Lagi pula ketika dalam pertempuran yang terpenting adalah kekuatan seseorang. Dalam beberapa ratus tahun terakhir di alam Jianglan, Qin Yu telah tinggal di tahap ke-6 dari tubuh emas gelap 9 langkah dan sekarang dia akhirnya mencapai tahap ke-7. 9 langkah Force juga berubah menjadi ungu dari biru. Sekarang tulang di tubuh Qin Yu sebanding dengan ketangguhan artefak ilahi kualitas rendah. Menambahkan bantuan energi elemen kehidupan tubuh Qin Yu dapat dianggap sebagai artefak ilahi yang dapat direnovasi kapan saja. Tidak perlu menjelaskan seberapa kuat itu. Sayangnya tidak banyak kemajuan dalam teknik budidaya transformasi stelar. Qin Yu menghela nafas. Pemahaman selama bertahun-tahun ini sebenarnya demi menciptakan tahap ke-9 dari transformasi stelar. Namun membuat panggung baru bukanlah tugas yang mudah. Berdiri di atas meteorit Qin Yu dengan santai melihat ruang kosmik yang tak terbatas. Mendadak nebula yang sangat besar dan megah muncul di bidang pandang Qin Yu. Nebula ini memancarkan mimpi seperti cahaya yang sangat menarik. Adapun Qin Yu dia secara alami tertarik dengan nebula ini, ukuran nebula ini sangat besar. Berputar di sekitar ketenangan, tampaknya tidak ada pola lintasannya. Namun Qin Yu yang terbangun karena tertarik oleh nebula memperhatikan lintasan rotasinya. Melihat lintasan Qin Yu tampak terkejut. Pikirannya yang telah dalam keadaan tenang selama 90 tahun mulai bergerak dengan penuh semangat. Pada saat ini, seolah-olah sambaran petir telah melanda pikiran Qin Yu. Qin Yu tiba-tiba membuka panorama yang luas. Jadi begitu, Qin Yu tersenyum. Dia menutup matanya dan tiba-tiba mengangkat tangannya bergerak sangat lambat. Namun pada saat tangannya bergerak seluruh ruangan tampak bergetar. Bahkan lampu di sekitar Qin Yu tampak melengkung. Tangan Qin Yu menghentikan gerakan mereka. Tangannya tampak seperti memegang bola ketiadaan. Dengan tangan ditempatkan di depan tubuhnya, Qin Yu tersenyum dan menutup matanya. Seolah-olah dia mengalami sensasi yang luar biasa. Pada saat tangan Qin Yu berhenti bergerak, tiba-tiba beberapa puluh meteorit yang terbang cepat berhenti. Meteorit hanya membutuhkan waktu sepersekian detik untuk berhenti dari kecepatan tinggi tempat mereka terbang. Semua puluhan meteorit ini berhenti di udara dan tidak bergerak. Tangan Qin Yu sedikit gemetar tanpa sadar. Dengan Qin Yu sebagai pusat riak ruang yang terlihat muncul. Beberapa puluh meteorit yang berhenti bergerak tiba-tiba bergerak. Dengan meteorit tempat Qin Yu berada sebagai pusat, beberapa puluh meteorit mulai berputar. Jika seseorang melihatnya maka mereka akan tampak tidak memiliki pola sama sekali.
Namun jika ada seorang ahli di tempat kejadian maka mereka akan melihat bahwa puluhan meteorit ini berputar dengan pola yang sama seperti nebula mimpi. Hanya saja setiap meteorit mewakili gumpalan energi yang sangat besar di dalam nebula. Dengan demikian puluhan meteorit ini berputar tanpa henti. Nebula yang jauh juga berputar tanpa henti. Mereka berputar dengan lintasan yang sama. Waktu berlalu, beberapa puluh meteorit selalu mempertahankan kondisinya saat ini. 12 tahun penuh, mengangkat tangan seperti memegang bola Kinyu yang telah mempertahankan pose ini selama 12 tahun penuh tiba-tiba membuka matanya. Tepat pada saat mata Kinyu terbuka beberapa puluh meteorit yang telah berputar membentuk bola besar tiba-tiba berhenti. Haha, pemahaman 100 tahun akhirnya membuahkan hasil. Jadi begitu masalahnya. Wajah Kinyu dipenuhi dengan senyuman. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Kakinya masih di atas meteorit terbesar. Aku telah melanggar janjiku, meskipun saya mengatakan 100 tahun saya butuh waktu 102 tahun. Setelah beberapa saat dia menggunakan teleportasi besar dan menghilang dari ruang kosmik. Dalam sekejap Kinyu muncul di planet tak berpenghuni. Sekarang level ranah jiwaku juga telah mencapai level 9 level Immortal Emperor dengan bantuan meteorik Tyr, siapa yang bisa membandingkan denganku dalam tingkat persatuan dengan kosmos. Dengan jarak teleportasi hebat saya saat ini, tidak ada banyak kebutuhan untuk arai penyampaian antar bintang lagi. Segera setelah itu Kinyu menghilang lagi. Rentang teleportasi besar Kinyu saat ini sekitar 10 kali lipat dari sebelumnya. Dulu baginya untuk memindahkan 1/10 jarak galaksi dengan satu teleportasi sudah cukup kuat. Namun sekarang Kinyu mampu melintasi seluruh galaksi dengan teleportasi. Tidak perlu lagi interstellar conveying arrays. Bahkan jika itu akan menyeberang dari satu galaksi ke galaksi lain, Kinyu mampu melakukannya dengan teleportasi besar tunggal. Hanya ketika menyeberang dari bidang bintang ke bidang bintang lain dengan jarak antara keduanya terlalu jauh, Kinyu memerlukan penggunaan arai penyampaian antar bintang. Tahap ke-8 adalah alam lubang hitam. Apa sebenarnya tahap ke-9? Hehehe, saya tidak perlu khawatir. Yang perlu saya lakukan hanyalah melanjutkan perkembangan saya sesuai dengan keadaan ini. Kinyu saat ini benar-benar santai. Di dalam ruang dantian Kinyu, lubang hitam saat ini sama sekali tidak seperti sebelumnya. Itu tidak lagi memiliki 3 lingkaran cahaya emas dan telah berubah menjadi saluran emas. Namun ruang milik Kinyu sekarang telah mencapai panjang dan lebar sekitar 10 meter. Di saat yang sama ruang ini perlahan membesar dengan kecepatan yang sangat kecil dan tidak terdeteksi. Ruang kecil milik saya telah berubah menjadi ruang luar biasa sekarang, kata Kinyu di dalam hatinya. Di dalam stellar space perubahan menakjubkan telah terjadi pada energi lubang hitam yang sebelumnya tidak bergerak. Saat ini ada gumpalan energi yang berputar seperti nebula besar yang dilihat Kinyu. Adapun energi lubang hitam itu sedang berputar dan dikumpulkan tanpa henti berubah menjadi bintik emas kecil. Pada saat kesadaran Kinyu masuk ke stellar space ini, ia menemukan sejumlah bintik emas yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan berputar sesuai dengan lintasan yang diatur secara metodis dan membentuk nebula spheroid. Setelah diperiksa lebih dekat seseorang akan menemukan jejak energi pasta tepung yang kacau melewati ruang bintang dan masuk ke dalamnya. Energi pasta tepung dari luar sedang diserap, karena lebih banyak energi pasta tepung yang diserap ada area kosong yang terbentuk di dalam ruang pasta tepung. Saat kekosongan terbentuk stellar space berkembang secara alami. Energi pasta tepung ini benar-benar luar biasa. Apa sebenarnya energi seperti pasta tepung itu? Kinyu merenung di dalam hatinya. Segera setelah itu dia mulai tersenyum. Di dalam ruang pasta tepung energi seperti pasta tepung ini tidak terbatas dan di mana-mana menempati semua ruang. Saat ini Kinyu masih perlahan menyerap energi seperti pasta tepung untuk memungkinkan jumlah bintik emas yang membentuk nebula bulat di dalam tubuhnya menjadi lebih besar.
Qin Yu juga mengerti bahwa semua yang dia lakukan sekarang sedang menyimpan daya reservasi. Dia belum benar-benar mencapai pintu gerbang ke tahap ke-9. Waktu telah berlalu, Qin Yu muncul di langit bintang kabut mengalir. Hanya dalam 2 atau 3 langkah dia tiba di kota terbesar Fast Sky City. Gerbang kota-kota langit luas itu lebar dan luas. Setelah melihat Qin Yu berjalan menuju gerbang, penjaga gerbang mulai kesulitan bernapas. Dia bahkan tidak berani bergerak maju untuk menanyakan siapa Qin Yu. Siapa orang ini? Saya harus segera pergi memberitahu Tuan. Melihat sosok Qin Yu berjalan melewati penjaga itu sudah memutuskan apa yang harus dilakukan dalam pikirannya. Ada banyak pembudidaya di Fast Sky City. Namun mayoritas dari mereka hanya iblis surgawi tingkat 1. Jarang ada ahli level Raja Iblis yang pernah melihatnya. Saat Qin Yu berjalan, orang terkuat yang dia temukan hanyalah Raja Iblis level 1 dan itu juga satu-satunya Raja Iblis yang dia lihat. Jadi seperti yang bisa dilihat hanya ada sedikit ahli di bintang kabut mengalir. Menguasai, sosok Dong Sue tiba-tiba muncul di samping Qin Yu. Dia berkata kepada Qin Yu dengan hormat. Qin Yu melirik Dong Sue dan kemudian sedikit mengangguk. Apakah Anda berhasil menyelesaikan misi yang saya tugaskan untuk Anda? Ya Guru, sudah selesai. Saat ini seluruh bintang kabut mengalir berada di bawah kendali kami. Tidak peduli siapa yang memasuki bintang kabut mengalir, mereka tidak dapat melarikan diri dari pengawasan kami, kata Dong Sue dengan hormat. Qin Yu mengangguk acuh tak acuh. Bagus, bawa aku ke kediamanmu saat ini. Iya. Segera setelah itu Dong Sue berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Dengan santai Qin Yu mengikuti di belakang Dong Sue. Hanya dalam sekejap mata Qin Yu mengikuti Dong Sue ke kota lain. Mereka telah tiba di depan gerbang istana di ujung paling utara dari kota pola luas. Tuan, ini adalah tempat tinggal kita saat ini, kata Dong Sue dengan hormat. Qin Yu perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya tertuju pada 3 kata besar itu dan bergumam. Five Willows Palace, mengapa nama seperti itu? Tuan, dari luar hanya dikatakan bahwa 5 Raja Iblis telah membangun istana di sini. Dengan demikian penguasa istana ini adalah kelima Raja Iblis itu. 5 Raja Iblis itu adalah binatang spiritual yang dikirim oleh tuannya, 2 Raja Iblis level 9 dan 3 Raja Iblis level 8. Bawahan ini hanya menyembunyikan dirinya di balik layar, kata Dong Sue dengan hormat. Qin Yu mengangguk. Aku yakin tidak ada bawahan Peng Demon Emperor di Flowing Mist Star saat ini. Tanya Qin Yu. Dong Sue mengangguk dan berkata, iya, untuk planet kecil ini Peng Demon Emperor tidak akan mengirim ahlinya. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia mengirim orang, mereka tidak akan bisa memberitahu identitas guru. Hanya 100 tahun yang lalu Peng Demon Emperor mengirim orang untuk mengirimkan perintah ke Five Willow Palace, untuk memberitahu mereka agar memperhatikan dalam kasus di mana 3 ahli pria akan muncul dan segera memberitahu mereka jika mereka muncul. Peng Demon Emperor ini benar-benar pintar. Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu, dengan kekuatan mereka 3 bersaudara, seseorang harus setidaknya menjadi Kaisar Iblis level 8 untuk menemukan identitas mereka. Namun berapa banyak Kaisar Iblis level 8 yang ada di seluruh klan burung? Dengan pengaturan pelaporan mereka saat ini, setelah memperhatikan 3 ahli laki-laki itu akan memungkinkan peluang keberhasilan yang tinggi. Kalau begitu Dong Sue, biasanya kita tinggal di mana? Tanya Qin Yu. Dong Sue berkata dengan hormat. Master Pure Flow Mansion di dalam Five Willows Palace adalah tempat yang telah disiapkan oleh bawahan ini untuk Master. Guru juga dapat berjalan-jalan di sekitar bintang kabut yang mengalir sesuai keinginan Anda. Bawahan ini dapat menjamin bahwa di bintang kabut yang mengalir pasti tidak akan ada orang yang dapat mengetahui identitas guru. Kesadaran abadi Qin Yu menyebar, sepertinya pakaian Little Tom telah berubah. Dengan 1 langkah Qin Yu tiba di dalam istana 5 Willows. Di dalam taman Clear Flow Mansion.
Di Clearflow Mansion selain Dong Sue dan Hei Tong yang lain sama sekali tidak diizinkan masuk. Hei Tong yang sekarang terlihat seperti wanita. Dia mengenakan pakaian kuning. Dengan mata cerah dan gigi putih penampilannya sangat menggemaskan dan cantik. Saat ini Hei Tong sedang mengutak-atik sekuntum bunga dari waktu ke waktu, senyuman muncul di wajahnya. Siapa yang tahu apa yang mungkin dia pikirkan di benaknya, Tong kecil. Suara yang akrab terdengar. Hei Tong berbalik, saat melihat orang yang datang terkejut dan senang Hei Tong berteriak. Paman tertua. Saat dia berteriak dia langsung jatuh ke pelukan Qin Yu. Dengan pikiran dari Qin Yu, Hei Yu, Hou Fei, Bai Ling, Ye Ku dan Wu Lan tiba-tiba muncul di dalam halaman. Hei Yu, Hou Fei dan yang lainnya terkejut. Segera mereka mulai melihat sekeliling. Namun mereka segera menyadari dan bermunculan dalam ekstasi. Ayah, ibu, paman Wu, mata Hei Tong berbinar. Tong kecil Bai Ling sangat senang karena matanya memerah. Kakak laki-laki Hou Fei dan Hei Yu melihat Qin Yu dengan penuh semangat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Semua orang sangat bersemangat. Pada hari yang sama mereka mengadakan perjamuan di Clearflow Mansion dari Five Willows Palace. Saling bertukar kacamata semua orang sangat senang dan tersenyum. Tatapan Qin Yu menyapu masa lalu, kesadaran immortalnya yang telah mencapai level-level 9 Immortal Emperors dengan jelas menemukan kekuatan semua orang. Tiba-tiba Qin Yu menatap Ye Ku dengan takjub. Ye Ku, kamu juga telah mencapai level 8 Kaisar Iblis. Untuk Fei Fei dan Xiao Hei memiliki peningkatan besar. Dengan Black Stick dan Cloud Piercing Spear yang dianugerahkan oleh Paman Lan dan bakat mereka sebagai Super Divine Beast tidak perlu memikirkan kecepatan peningkatan mereka yang cepat. Ye Ku ini tampaknya telah terjebak di level 7 Demon Emperor untuk waktu yang lama, bagaimana dia berhasil mencapai terobosan hanya dalam 1000 tahun. Apa? Hanya Anda yang diizinkan untuk memiliki kemajuan yang begitu cepat dan bukan saya. Kata Ye Ku dengan puas diri. Tiba-tiba dia melihat ke arah Qin Yu dan berkata dengan bingung. Qin Yu, mungkinkah Anda telah mencapai terobosan lain dalam 9 langkah tubuh emas gelap? Qin Yu tersenyum dan hendak berbicara. Sebaiknya Anda tidak memberi tahu saya bahwa Anda telah mencapai tahap ke-7. Kata Ye Ku dengan sungguh-sungguh. Oh. Qin Yu bingung, mengapa Ye Ku ini tidak ingin dia memberitahunya. Saya takut saya tidak bisa menerima keterkejutan. Kata Ye Ku dengan kebencian, ini hanya 100 tahun di luar alam Jianglan untukmu. Untuk mencapai tahap ke-7 dari tahap ke-6 dalam 100 tahun, jika Anda benar-benar mencapai itu maka Anda berada di luar manusia. Qin Yu mengerti. Hehe, saya telah tinggal di tahap ke-6 selama beberapa ratus tahun selama waktu di alam Jianglan ketika saya berlatih keras selama 1000 tahun. Bagi saya untuk mencapai tahap ke-7 sekarang itu tidak dapat dianggap sebagai sangat cepat, kata Qin Yu sambil tersenyum. Kata Ye Ku dengan terbata-bata, kamu benar-benar telah mencapai tahap ke-7. Sebelumnya Ye Ku hanya menebak-nebak dan bercanda. Tidak pernah dia berharap bahwa Qin Yu benar-benar telah mencapai tahap ke-7. Ya, saya sudah mencapai tahap ke-7. Namun saya khawatir saya masih sedikit lebih lemah dari Anda, karena Anda sudah mencapai tahap ke-8. Fei Fei, kau meningkat cukup cepat. Qin Yu melihat ke Hou Fei, tentu saja wajah Hou Fei dipenuhi dengan kepuasan. Saat ini Hou Fei sudah menjadi Kaisar Iblis level 7. Orang harus tahu bahwa semakin jauh garis itu semakin sulit untuk maju. Bahkan dengan bakat Hou Fei dan bantuan dari tongkat hitam Hou Fei masih membutuhkan hampir 1000 tahun sebelum dia bisa mencapai terobosan. Monyet baru mencapai terobosan 10 tahun lalu. Jika kakak akan membuka alam Jianglan dari luar tepat dalam waktu 100 tahun, maka monyet kemungkinan masih akan menjadi Kaisar Iblis level 6, kata Hei Yu dengan sengaja menyisir dari samping. Kamu tidak perlu iri padaku burung berambut campuran.
Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa ribu tahun lagi sebelum Anda dapat mencapai Kaisar Iblis level 7, kata Hou Fei dengan sikap puas diri. Qin Yu malah merenungkan dalam hati pada dirinya sendiri. Dalam pelatihan pahit ini kekuatan saudara-saudaranya meningkat pesat terutama Hou Fei, dia sekarang menjadi Demon Emperor Super Divine Beast level 7. Dia sekarang berada di level yang sama dengan Ao Wuming. Jika seseorang menambahkan teknik tongkat mistiknya maka dia sebanding dengan Kaisar Abadi tingkat 9. Adapun Qin Yu, hampir tidak ada perbedaan di antara mereka. Setidaknya jika Kaisar Abadi tingkat 8 berdiri di depan Qin Yu maka Kaisar Abadi tingkat 8 ini akan mendekati kematian. Qin Yu, Wulan yang berdiri di samping berkata sambil tersenyum. Melihat kekuatan kalian saat ini, 3 bersaudara bahkan jika 3 Kaisar Abadi tingkat 9 menyerang kalian semua masih bisa melarikan diri dengan aman. Tidak banyak bantuan dari saya, Wuxu dan yang lainnya dapat berikan kepada Anda semua sekarang. Wulan jelas percaya bahwa Qin Yu memiliki kekuatan yang cukup untuk membela diri. Masih kurang, kata Qin Yu dengan enggan. Dengan kekuatan kita saat ini meskipun kita tidak akan terlalu takut pada Kaisar Yu atau Kaisar Mistik tapi Peng Demon Emperor itu benar-benar sulit. Saat itu saya pribadi mengalami kecepatannya. Kecepatannya setidaknya 3 atau 4 kali lipat kecepatanku. Jika kita benar-benar bertarung maka aku benar-benar tidak diuntungkan. Selanjutnya serangan Peng Demon Emperor sangat kuat. Bahkan dengan pertahanan saya saat ini saya percaya bahwa dia akan mampu menghancurkan pertahanan saya hanya dengan satu kepalan tangan. Peng Kaisar, Iblis Kaisar Naga, Kaisar Kera Besar ketiga individu ini bukanlah orang-orang yang dapat dibandingkan dengan Kaisar Abadi tingkat 9 biasa, kata Qin Yu setelah menghembuskan nafas panjang. Dengan kekuatan Qin Yu saat ini dia tidak lagi takut pada ahli biasa. Namun musuh yang memiliki harta karun masih terlalu kuat. Jika aku bertarung melawan Kaisar Naga aku tidak akan benar-benar bisa menandingi dia. Namun melawan Peng Demon Emperor saya masih bisa memblokir serangannya selama saat-saat krisis dan menyelamatkan hidup Anda, kata Wulan sambil tersenyum ringan. Qin Yu, Anda dapat yakin? Dengan kekuatan bos Wulan meskipun dia tidak dapat memblokir Kaisar Naga dia mampu memblokir Peng Demon Emperor itu. Bahkan aku setelah tubuh emas gelap 9 langkahku mencapai tahap ke-9 juga akan berani bersaing dengan Peng Demon Emperor. Qin Yu melihat ke Wulan dengan takjub, Qin Yu sangat terkejut. Saat itu Kaisar Naga menggunakan kekuatannya untuk menekan Kaisar Abadi Niyang dan memaksanya untuk melepaskan Ao Wuxu. Pada saat itu Wulan sudah pasrah menjadi lebih rendah dari Kaisar Naga. Qin Yu telah berpikir sepanjang waktu bahwa karena Wulan lebih rendah dari Kaisar Naga dia harus lebih rendah dari Peng Iblis Kaisar juga. Bagaimanapun Peng Demon Emperor hampir sejajar dengan Kaisar Naga. Namun siapa yang menyangka bahwa Wulan akan mengatakan bahwa dia dapat memblokir Kaisar Iblis Peng. Senior Wulan, bukankah kekuatan Peng Demon Emperor hampir sama dengan Kaisar Naga? Hei Yu yang berdiri di samping bertanya. Qin Yu, Hou Fei dan yang lainnya semua melihat ke Wulan, mereka juga bertanya-tanya tentang itu. Wulan tersenyum ringan dan berkata, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun hampir tidak ada perbedaan antara Peng Demon Emperor dan Dragon Emperor, aku kebetulan memiliki poin kuat yang dapat menahan Peng Demon Emperor ini, jadi saya bisa memblokirnya. Tentu saja saya hanya bisa memblokirnya. Kecepatannya terlalu cepat, mustahil bagiku untuk mengalahkannya. Qin Yu agak mengerti, Paman Wu kamu sangat kuat. Little Tong dengan ini menawarkan Paman Wu bersulang. Hei Tong yang selalu mendengarkan sepanjang waktu tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum lebar. Saat melihat Hei Tong, Wulan memiliki ekspresi memanjakan di matanya. Bagus, anggur yang ditawarkan oleh Tong kecil, saya pasti akan meminumnya. Wulan Yeku dan bahkan Ao Wuxu sangat memanjakan Hei Tong. Bagaimanapun mereka melihatnya tumbuh dewasa.
Setelah pesta Qin Yu, Hou Fei, He Yu dan Bai Ling tetap berada di Clear Flow Mansion. Wulan juga tetap di Clear Flow Mansion. Bagi Wulan pelatihan tidak terlalu penting. Adapun Yeku dia kembali ke alam Jianglan untuk berlatih. Yeku ingin menggunakan alam Jianglan untuk membantunya menjadi Kaisar Iblis level 9 lebih cepat. Hari-hari di Bintang Kabut mengalir sangat tenang dan bahagia untuk Qin Yu dan mereka. Kadang-kadang ketiga bersaudara itu akan berdebat satu sama lain. Kadang-kadang mereka akan menikmati minuman sepuasnya. Sesekali mereka akan menikmati pemandangan bintang kabut yang mengalir. Intinya ketiga bersaudara itu hidup bebas dan santai. Adapun Wulan dia juga dengan bebas berjalan-jalan di sekitar 3 kota bintang kabut mengalir. Dia menghabiskan hari-harinya dengan puas. Di hari tertentu, Qin Yu dan 2 saudara laki-lakinya sedang minum di dalam rumah halaman. Saat Qin Yu terus minum dia tiba-tiba berhenti. Tatapannya beralih ke langit seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Kakak, apa yang kamu pikirkan? Hou Fei dan He Yu saling melirik. Segera setelah itu Hou Fei meletakkan cangkir anggurnya dan bertanya. Qin Yu terbangun kembali dari ingatannya. Sebelumnya aku berpikir sudah beberapa ratus tahun sejak kita tiba di alam abadi dan iblis, bahkan jika kita tidak menghitung waktu ekstra yang dihabiskan di alam Jianglan. Aku ingin tahu apakah ayah kerajaan kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua saya telah naik ke alam abadi dan iblis, kata Qin Yu sambil sedikit menghela nafas. Dengan ayah kerajaan saya dan kecepatan kultivasi mereka, saya rasa mereka belum naik. Namun seperti apa kenyataannya itu juga sulit untuk dikatakan. Siapa tahu mungkin ayah kerajaan saya dan mereka akan berkultivasi dengan sangat cepat. Qin Yu memiliki senyum pahit di wajahnya. He Yu yang berdiri di samping merasa terhibur. Kakak, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Begitu seseorang menginjakkan kaki di jalur kultivasi dia hanya akan dapat mengandalkan dirinya sendiri. Jika Anda dapat membantu maka Anda akan membantu. Jika Anda tidak bisa maka Anda juga tidak boleh terlalu memikirkannya, Qin Yu mengangguk. Hei kakak, apakah kamu bisa membuka lapisan kedua alam Jianglan sekarang? Tiba-tiba bertanya, kekuatanmu seharusnya sangat kuat sekarang kamu harusnya bisa kan? Qin Yu menggelengkan kepalanya, membuka lapisan kedua dari alam Jianglan. Meskipun kekuatan Qin Yu saat ini cukup bagus karena tubuh emas gelap 9 langkahnya telah mencapai tahap ke-7 dan kekuatan 9 langkahnya juga cukup kuat, itu masih tidak cukup dalam membuka lapisan kedua dari alam Jianglan. Aku masih agak jauh dari bisa membuka lapisan kedua alam Jianglan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita buru-buru. Saat Qin Yu mengatakan itu dia tiba-tiba menoleh. Hou Fei dan He Yu juga menoleh ke arah pintu masuk. Apa yang mereka lihat adalah Hei Tong yang mengenakan pakaian kuning tertawa dengan menawan. Tong kecil, apa terjadi sesuatu? Kata He Yu dengan sedikit kedinginan. Namun pidatonya juga memberikan kesan sebagai seorang ayah yang tegas. Hei Tong melirik He Yu. Dia kemudian terkekeh, ayah, aku ingin berjalan-jalan di bintang biru hijau. Bintang biru hijau. He Yu bingung. Kenapa kamu ingin pergi ke sana? Saya yakin bintang kabut mengalir ini tidak kecil, Anda seharusnya baik-baik saja berjalan-jalan melintasi 3 kota bintang kabut yang mengalir. Hei Tong kemudian beralih target dan melihat ke Qin Yu. Matanya yang besar cerah menatap Qin Yu. Paman tertua, aku ingin pergi ke Green Blue Star. Bintang biru hijau itu adalah planet inti dari galaksi biru hijau di mana bintang kabut mengalir berada. Di tempat itu penjahat bercampur dengan orang-orang jujur. Kenapa kamu ingin pergi ke sana? Tanya Qin Yu. Aku hanya ingin pergi, saya sudah pergi ke sana tahun lalu dengan Master. Tidak ada yang tahu siapa saya, itu tidak berbahaya bagiku, Hei Tong buru-buru menjelaskan. Setelah mendengar itu Qin Yu tersenyum, baiklah jika kamu ingin pergi maka kamu bisa pergi. Yai, paman tertua adalah yang terbaik bagiku.
Hei Tong segera memeluk Qin Yu dan berkata dengan gembira. Kakak laki-laki, Hei Yu berkata dengan cemberut. Hei burung rambut campuran ini hanya bintang biru hijau. Apa yang mengkhawatirkan tentang itu? Kata Hou Fei. Xiao Hei level jiwaku sudah mencapai level 9 Immortal Emperors. Bahkan jika itu adalah Peng Demon Emperor level jiwanya hanya pada level 8 Demon Emperor. Selama aku mengikuti Tong kecil tidak ada bahaya yang akan menimpanya, Qin Yu sangat percaya diri. Dengan seberapa tinggi level ranah jiwanya sekarang hampir tidak ada orang di alam abadi dan iblis yang mampu menemukannya, namun dia bisa menemukannya. Baiklah oke Hei Yu mengangguk. Dia kemudian melihat ke Hei Tong dengan ekspresi tegas. Tong kecil kamu pasti harus mendengarkan paman tertua kamu. Paman tertua kamu juga pergi. Kata Hei Tong dengan ekspresi jelek. Apa saya tidak bisa? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Dia punya perasaan bahwa Tong kecil punya sedikit rahasia. Tidak apa-apa, Hei Tong mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Sebagai planet inti dari sebuah galaksi jumlah ahli di bintang biru hijau jelas lebih banyak daripada di bintang kabut yang mengalir, ada juga banyak ahli abadi dan iblis. Para penjahat bercampur dengan orang-orang jujur. Saat ini Qin Yu dan Hei Tong berada di sebuah restoran. Di tangan Hei Tong yang ditempatkan di bawah meja adalah mutiara spiritual transmisi. Paman tertua aku ingin keluar dan berjalan-jalan di kota sendirian. Kata Hei Tong sambil menatap Qin Yu. Sendiri. Qin Yu agak bingung, Hei Tong mengangguk berulang kali. Dia kemudian membusungkan pipinya dan mulai bertingkah genit. Paman tertua biarkan aku pergi dan berjalan-jalan. Aku akan melihat tipuan apa yang ada di benakmu. Kesadaran abadi Qin Yu telah menemukan mutiara transmisi spiritual di tangan Hei Tong. Baiklah tapi pastikan untuk tidak membuat masalah dan membuat kesulitan bagiku. Hehe pasti. Dengan riang Hei Tong bergegas keluar dari restoran. Segera dia menyelinap pergi, namun kesadaran abadi Qin Yu telah menutupi seluruh Green Blue Star dalam sekejap. Kecuali ada ahli di tingkat alam jiwa Kaisar Abadi tingkat 9 tidak ada orang lain yang bisa menentukan bahwa Qin Yu sedang melihat mereka. Hei Yu Wei pernahkah kamu mendengar bahwa gerakan besar telah terjadi di alam abadi kita? Seorang immortal di dalam restoran berbicara. Setelah berada di alam iblis sepanjang waktu aku menjadi tidak terbiasa dengan apa yang terjadi di alam abadi. Pemuda berpakaian Cian lainnya menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar gerakan besar telah terjadi di alam abadi. Beberapa ratus tahun yang lalu Kaisar Yu dan Kaisar Mistik menggabungkan kekuatan mereka. Belum lama ini kekuatan lain tiba-tiba muncul. Saya pikir pemimpin mereka disebut Kaisar Api. Dan beberapa hari yang lalu Kaisar Qian telah melepaskan kekuasaannya dan memberikan posisi pemimpinnya kepada saudaranya. Kaisar Qian baik-baik saja mengapa harus turun tahta? Kata immortal itu. Pemuda bernama Yu Wei menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu kenapa? Saat itu Kaisar Yu turun tahta setelah dirobohkan oleh senior Qin Yu. Namun Kaisar Qian ini reputasinya telah menyebar luas dan jauh mengapa dia turun tahta. Kaisar Qian turun tahta. Alis Qin Yu berkerut. Dia mengangkat cangkir anggurnya dan menghabiskan cangkirnya dengan sekali teguk. Namun dia masih merenung di dalam hatinya. Saya ingat bahwa selama waktu di Teluk Bulan Sabit, teknik perkawinan tertentu Kaisar Qian tampaknya berhasil dicapai. Baginya untuk turun tahta sekarang mungkinkah dia akan mengalami kesengsaraan ilahi? Qin Yu kaget. Selanjutnya kapan muncul Kaisar Api di alam abadi? Tidak pernah mendengar tentang dia. Aku akan melupakannya. Qin Yu memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Dan pada saat ini orang-orang di restoran sedang mengobrol tanpa henti. Beberapa sedang mengobrol tentang sosok-sosok hebat dari alam abadi dan iblis. Yang lain mengobrol tentang hal-hal sepele dari sekte tertentu. Tiba-tiba mata Qin Yu bersinar, jadi ternyata si gadis kecil Hei Tong ingin datang ke Green Blue Star untuk hal ini.
Di dalam kamar pribadi di restoran lain, Hei Tong saat ini sedang mengobrol dengan pemuda level 1 iblis surgawi. Pemuda ini terlihat sangat sederhana dan jujur. Selalu ada senyum tanpa rasa bersalah di wajahnya. Orang besar, kamu tidak menjadi khawatir menunggu kan? Aku butuh waktu sebulan untuk keluar, kata Hei Tong sambil terkikik. Matanya yang cerdas dan cepat berputar-putar saat mereka melihat pemuda yang sederhana dan jujur itu. Pemuda sederhana dan jujur menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak sama sekali, lagi pula aku tidak punya pekerjaan penting. Biasanya saya hanya berlatih di puncak gunung di luar kota. Hei Tong mengulurkan tangannya dan 10 batu roh elemental kualitas tinggi muncul di atas meja. Melihat kekuatanmu begitu lemah, ambillah batu roh elemental ini dan pulang untuk kultivasi bersama mereka. Saya punya banyak ini, pemuda sederhana dan jujur menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, saya tidak bisa mengambil ini. Jika kamu tidak mengambilnya maka aku akan pergi. Setelah mengatakan itu dengan ekspresi marah, Hei Tong bersiap untuk pergi. Pemuda yang sederhana dan jujur menjadi cemas. Untuk sesaat dia tidak tahu apakah dia harus mencegah Hei Tong pergi atau mengambil 10 batu roh elemental kualitas tinggi itu. Namun mata Hei Tong saat ini berkedip dengan ekspresi tersenyum. Gadis kecil yang nakal ini, jadi dia telah jatuh cinta. Qin Yu yang berada di restoran lain mulai tersenyum. Dia mengangkat cangkir anggurnya dan perlahan mulai minum. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.